Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Hari Hidayat Channel. Pada kali ini kita akan belajar tentang JMP dan JME. Kita langsung saja ke materinya. Belajar instruksi JMP dan JME. Apa itu instruksi JMP dan JME? JMP atau JEM dan JME atau JEMN sebenarnya mirip dengan IL dan ILC. Nah, sebelumnya kita pernah belajar tentang instruksi IL dan ILC pada part ke-8. Nah, sekarang kita akan membahas tentang JMP dan JME. Jadi, program yang berada di antara bagian tersebut hanya akan berfungsi normal apabila JEM dalam kondisi aktif, dan saat tidak aktif maka program yang berada di kawasan JEM akan dikunci ke kondisi terakhir. Misalnya, ketika JEM aktif, kita mengaktifkan kontak dan kita mematikan fungsi JEM, maka outputnya akan tetap aktif dan tidak bisa diubah-ubah sebelum JEM-nya diaktifkan lagi. Nah, jadi pada intinya instruksi JEM dan JEMN itu mengunci kondisi terakhir program dan mengunci IO-nya. Jadi kondisi saat terakhirnya seperti apa, ketika JEM itu kita nonaktifkan, maka dia akan mempertahankan kondisi terakhir tersebut. Lanjut. Nah, cara penulisannya seperti apa? Nah, seperti biasa kita klik New PLC Instruction lalu ketik JMP. Nah, di sini N1 itu artinya dia desimal. Nah, nomor instruksinya seperti ini. Terus JME sama. Nah, untuk penulisan JMP dan JME juga di sini harus sama. Ketika N1 ya JME-nya pun N1, dan seperti IL dan ILC ini adalah satu set. Jadi ketika kita memanggil JMP maka kita harus menutupnya dengan JMP seperti itu. Nah seperti ini simbol pada CX programmernya. Ini instruksi JMP, JEM. Nah ini adalah number JEM-nya, JEM numbernya seperti itu. Nah ini program yang nanti akan kita uji coba yang berada di antara JMP dan JME. Lanjut. Kita akan praktek pada CX programmernya. Nah, jadi sebelumnya kita juga pernah membuat program untuk IL dan ILC, maka kita masih menggunakan program tersebut untuk penulisan program ini. Nanti bisa dilihat di link atas. Jadi kita akan merubah IL dan ILC-nya aja menjadi JMP dan JME. Kita rubah saja. Kita rubah menjadi JMP N1, enter. Nah, kita juga rubah ininya jadi JME N1. Nah, kita langsung saja transfer ke PLC-nya. Yes. Sukses. Yes. Nah, seperti ini. Coba kita lihat ke PLC-nya. Jadi kita nanti menggunakan PB1 untuk menghidupkan relay, internal relay, dan PB2 untuk mematikan internal relay. Nah, internal relay nanti akan menghidupkan L1, L2, L3. Nah, tetapi L2 itu
kita menggunakan program di antara JMP dan JME. Nah, SS1 kita gunakan untuk mengaktifkan JMP. Nah, secara normal nanti ketika kita PB1 kita tekan, L1, L2, L3 itu hidup. Nanti kita akan coba JMP-nya kita aktifkan dan kita nonaktifkan apa yang terjadi. Oke, coba kita tekan PB1, kita tekan. Nah, ternyata L1 hidup, L3 hidup, tetapi L2 tidak hidup dan JMP-nya masih nonaktif. Oke, kita matikan. Nah, coba kita aktifkan JMP-nya. Oke, JMP aktif dan kita mulai tekan kembali PB1. Nah, jadi L1, L2, L3 hidup. Kita matikan. Mati semua. Sekali lagi. Nah, kita akan uji coba JMP-nya kita nonaktifkan. Nah, kita matikan PB2. Nah, ternyata program yang berada di antara JMP dan JME itu walaupun kontaknya sudah tidak aktif, ternyata dia tetap hidup. Artinya fungsi JMP dan JME itu mempertahankan output yang terakhir walaupun kontak yang menghidupkannya itu sudah tidak aktif. Nah, untuk mematikan ininya maka kita harus mengaktifkan JMP-nya kembali. Nah, ternyata baru mati. Oke, seperti itu program yang kita praktekkan pada PLC. Oke, kita kembali lagi ke PC. Oke, tadi kita sudah praktek JMP dan JME, semoga dapat dipahami. Mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share, dan jangan lupa juga untuk melihat video-video sebelumnya tentang pembelajaran PLC. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.